Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tiada henti kita dapatkan dari detik ke detik, hari ke hari, eh, pekan per pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita terus, Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melanjutkan kajian kita dengan Ustadz Ilham eh, untuk terus menambah ilmu kita dan mengingatkan barangkali hal-hal kajian-kajian kaji yang pernah kita dapatkan karena memang lancar kaji karena diulang. Jadi Alhamdulillah pagi ini Ustadz Ilham hadir di tengah kita untuk melanjutkan kajian di mana kajian kita pekan ini sudah memasuki surat ke-13 surat Ar-Ra'd dengan tema pagi ini Yamhullah. Eh, Juga tidak lupa kita sampaikan dan haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh, atas bimbingan beliau lah barangkali kita bisa hidup eh, di jalan yang terang, ya, jalan yang jelas. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi eh, petunjuk yang kita ikuti karena memang dalam kehidupan kita kita selalu dihadapkan kepada pilihan, tapi tentunya Rasulullah sudah menunjukkan mana jalan yang harus kita pilih. Baik, untuk tidak eh, memperpanjang waktu, barangkali kita persilahkan pada Ustadz Ilham untuk memaparkan kajiannya pagi ini. Silakan, pada Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji surah Ar-Ra'd surah ke-13 di bawah judul Yamhullah yang terdapat pada ayat 39. Semoga kiranya dengan mengkaji judul Yamhullah ini kita selalu dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberkahi kita, hidup kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kita akan mulai saja melihat apa arti dan makna di balik judul Yamhullah. Yamhullah artinya Allah menghapus. Jadi, Allah menghapus. Telah tercatat, tapi Allah hapus. Itulah arti dari Yamhullah yang dapat dilihat dari terjemahan ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Silakan. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisinya terdapat umul kitab. Nah, itulah dia arti Allah menghapus, Allah menetapkan apa yang dia kehendaki. Itu arti dari judul ini, sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia adanya catatan, adanya takdir yang tetap tidak berubah dan adanya takdir yang bisa berubah. Selama ini, yang sering kita dengar dan kita hayati adalah takdir itu nggak bisa berubah.
nasib itu nggak bisa dirubah. Tapi judul sekarang menyadarkan kita, rupanya tidak semua takdir itu nggak bisa berubah. Ada takdir yang bisa berubah. Tertulis seseorang itu A, dihapus Allah, diganti B. Memang ada takdir yang nggak bisa dirubah. Allah tetapkan nggak bisa berubah. Tapi ada takdir yang bisa dirubah, bisa dihapus. Oleh karena itu, melalui judul yang Allah ini kita disadarkan rupanya ada takdir yang bisa berubah. Tulisannya dihapus dan ada takdir yang telah ditetapkan, nggak bisa dihapus. Pada suatu hari, kepada Umar bin Khattab dihadapkan seorang lelaki yang tertuduh mencuri. Mencuri. Seorang yang mencuri itu tidak sembarangan langsung dipotong tangan, dilihat dulu. Ya dilihat. Jadi kalau ada pencuri, dilihat dulu. Alasan dia mencuri. Kalau alasannya adalah kena kemiskinan, itu masih dapat ditoleransi. Masih dapat ditolerir. Berarti yang salah itu Umar sebagai penanggung jawab. Kenapa tidak didistribusikannya Baitul Mal untuk orang ini? Lalu satu. Kedua, dilihat jumlahnya. Kalau yang cuma dicurinya adalah sebutir telur ayam, itu nggak potong tangan, ada ukurannya. Tetapi lelaki yang dihadapkan kepada Umar ini adalah laki-laki yang dia sebenarnya tidak miskin. Dan dia mencuri lebih dari ukuran yang pantas dipotong tangan. Lalu ketika dihadapkan ke Umar, dia katakan begini, Umar kenapa kau hukum aku? Kan Allah sudah takdirkan aku mencuri. Ditampar Umar langsung orang itu. Ya kan? Perhatikan jawaban. Kenapa aku harus dihukum atas sesuatu yang Allah tetapkan kepadaku? Mencuri ini kan takdir Allah. Aku mencuri kan ditakdirkan Allah, ditampar Umar. Kata Umar, dari mana kau tahu? Allah menuliskanmu menjadi pencuri. Itu kan karang-karanganmu saja. Jadi kita disadarkan bahwa banyak orang-orang yang mengatasnamakan takdir untuk melakukan hal-hal yang memalukan. Ini kenapa tadi makan ini udah ditakdirkan Allah? Kenapa nggak kerja? Ditakdirkan Allah. Semua ditakdirkan Allah, itu hati-hati. Ada yang telah ditakdirkan Allah tidak dapat dirubah. Tapi ada yang ditakdirkan Allah dan itu bisa berubah. Itulah makanya dikatakan Allah menghapus dan menetapkan. Itu semua tercatat di ilmu di umul kitab lauh mahfuz. Tapi kata-katanya bukan berarti Allah menetapkan. Ada kata-kata Allah menghapus dan menetapkan, menyadarkan manusia. Adanya takdir yang dapat dirubah dan ada takdir yang tak dapat dirubah. Tapi sekali lagi, bukan semua takdir tak dapat dirubah. Nah, itu yang banyak diketahui, disadari oleh semua orang, termasuk di masa Umar, di mana lelaki itu atas nama takdir seakan-akan bebas saja untuk mencuri dan melakukan kemaksiatan lain. Itulah dia makna di balik yang Allah menghapus. Allah juga menetapkan. Ada takdir yang dapat dirubah. Ada takdir yang tidak dapat dirubah. Itulah arti dan makna. Sekarang kita lanjut kepada bagian kedua hubungan. Bila judul yang lalu bicara tentang al-muhsinin, orang-orang baik. Maka judul sekarang mengingatkan kebaikan yang dilakukan dapat menghapus takdir jelek. Jadi sudah ditakdirkan Allah orang ini begini. Dengan melakukan kebaikan, itu takdir jeleknya bisa hapus. Ada sebuah riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sebuah riwayat, tapi patut kita renungkan. Nabi Sulaiman terkenal dengan nabi yang dapat mengerti bahasa binatang. Dia bisa berdialog dengan hudhud. Mana hudhud ini? Kenapa tidak ikut dalam barisan? Itu Umar melakukan dari itu inspeksi, dilihat. Kenapa hudhud kok nggak hadir dalam barisan ini? Kalau dia tidak hadir berapa saat lagi, dia akan dihukum. Hukumannya itu kena burung disembelih.
Dikatakan di surat 27 kata-kata begini. Kita lihat surat 27, surah An-Naml ayat 20. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Silakan. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Nah, Hudhud ini burung dan dia termasuk dalam barisan Serdadu Sulaiman. Tugasnya intel, mata-mata. Maka lanjut. La'u'adzibannahu, aku akan lanjut. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih dia, kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Nah, karena burung maka hukumannya kusembelih dia. Itu dia. Tapi intinya adalah Sulaiman dapat mengerti bahasa binatang, bahasa burung. Sehingga ada burung mengadu. Burung mengadu begini. Sulaiman, tuanku raja, tuanku nabi, ini aku bertelur. Asal siap bertelur, itu laki-laki itu manjat ngambil telurku. Jadi aku nggak punya keturunan. Oh begitu, kata Sulaiman. Baik, akan kupanggil laki-laki itu. Dipanggil. Kamu menurut pengaduan burung itu asal pagi kau ambil telurnya. Dia ngadu, dia katakan tidak ada keturunan. Jadi kamu tidak boleh melakukan itu lagi ya. Baik, Baginda, gitu kayak gitu. Udah, akhirnya berjalanlah seperti adanya. Tahu-tahu berapa waktu datang lagi burung itu. Sulaiman laki-laki itu ngadat lagi, ngambil telurku lagi. Nah, itu Sulaiman panggil, kamu kan sudah dikeingatkan, jangan ngambil burung itu. Oh iya, aku lupa. Ingat ya, kalau sekali lagi kau ambil, kau kena hukum. Karena sudah diperingatin. Iya, iya. Dah berlalu waktu gitu. Tahu-tahu yang ketiga kali datang lagi burung itu mengadu. Ah, Sulaiman langsung tadi sudah karena sudah diingatkan, kata Sulaiman, kamu sudah diingatkan ketiga kali. Tapi kenapa kau melakukan ini? Malah kita minta maaf dia dan sengaja, tapi dikasih peringatan Sulaiman begini. Ingat ya, sekali lagi. Kalau kau lakukan itu, kau akan mendapat hukuman. Ih, sudah. Jadi Sulaiman perintahkan jin. Jin kawal ya. Kawal itu burung itu. Nanti kalau laki-laki ini datang, di Sulaiman selain bisa memerintahkan burung, dia bisa memerintahkan jin, kawal burung itu. Nanti kalau laki-laki ini datang karena alasan dia nggak tahu, itu kau tangkap, tangkap laki-laki tadi, hukum dia. Tahu-tahu, udah Sulaiman perintahkan jin begitu, tahu-tahu burung itu mengadu lagi, bahwa telurnya diambil lagi sama laki-laki itu. Oh, Sulaiman langsung panggil laki-laki tadi, dia panggil jinnya dulu. Akhirnya yang namanya jin itu sudah babak belur. Ya, kenapa babak belur? Kan disuruh ngawal. Kata dia begini, kami waktu mau nangkap laki-laki itu, kami ditangkap duluan oleh malaikat. Itu makanya kami bawa belur. Sulaiman heran, dia panggil laki-laki tadi. Kamu mengambil burung, telur burung ini. Cuman kenapa kamu tadi itu tidak kena hukuman apa-apa? Kata laki-laki tadi, mungkin karena aku sebelum tadi punya kebiasaan dia, sebelum pergi dia sedekah dulu, dia sedekah. Sedekah yang dilakukan laki-laki di waktu pagi menyelamatkannya dari petaka. Itulah makanya dikatakan sedekah dapat mengubah takdir. Sedekah dapat menghilangkan kita dari takdir yang buruk. Terlepas dari cerita ini, karena itu dia cerita, jadi kita nggak bisa sembarangan percaya. Walaupun tadi dikatakan Sulaiman tahu tentang tadi pengaduan burung, tapi cerita ini itu nggak dapat kita terima mentah-mentah. Namun bahwa kebaikan dapat menghalangi takdir buruk itu dikatakan di surat 11. Kalau pakai Qur'annya nggak pakai cerita-cerita, di surat 11 ayat 114 dikatakan begini. Aqimish sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Silakan. 11 114.
Ya, 11 itu surat Hud alaihi salam 114 dan tegakkanlah. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dengar. Suratnya surat 11 ayat 114. Tadi 115 dari itu. Ya coba, jangan yang lainnya ya. Yang 114 dulu. Wa aqimius shalah. Dirikanlah salat pada kedua ujung Nah, hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. iya, Itu perbuatan adalah baik. peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Peringatan bagi orang-orang mengingat Allah, perbuatan baik dapat menghapus, menghilangkan kejahatan. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Akhirnya sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan, sikap terhadap takdir. Nah, ini agar apa yang kita pahami selama ini itu dapat kita dudukkan dalam kedudukan yang jelas. Kalau bicara takdir. Pertama, pertama, ingatlah bahwa kita ditakdirkan baik. Jadi yang tertulis itu baik. Jadi manusia takdir aslinya baik. Kita dengarkan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua manusia ketika lahir telah berjanji di hadapan Allah. Semua manusia pada hakikatnya muslim. Ketika lahir itu muslim. Karena dia syahadat waktu dalam rahim ibu. Dengan perkataan lain, semua manusia ditakdirkan baik. Jadi nggak ada orang ini bawa sial dari kecil sudah, tidak ada. Semua manusia dilahirkan fitrah. Semua manusia dilahirkan suci. Bahkan anak yang lahir dari perbuatan yang tidak suci pun, dengan perkataan anak zina, anaknya tidak bersalah. Seorang wanita mengadu, ya Rasulullah, aku berzina. Ah, kau pura-pura aja, jangan ngadu begitu. Akhirnya, ya Rasulullah, aku sudah hamil. Berarti berzina, karena nggak ada lah yang suami yang menikahi. Kata Rasulullah, kau sudah hamil, ya. Sekarang tunggu anakmu lahir. Oh, anaknya lahir, kata Rasulullah, anakku sudah lahir. Tunggu sampai dia kuat menyusu. Itu Rasulullah hormati anak yang lahir dari perzinaan untuk menegaskan semua bayi siapapun dia lahir dalam keadaan suci. Oleh karena itu yang namanya takdir, pesan pertamanya adalah kita semua ditakdirkan baik. Kitalah memilih keburukan diri kita. Seperti dikatakan di surat 13 ini ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Silakan. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak akan dapat menolaknya dan tidak dapat melindungi bagi mereka selain Dia. Iya, Allah jaga. Karena tadi kita manusia ditakdirkan baik, Allah suruh malaikat mengawal, kawal dia. Kawal. Itu makanya ketika orang melakukan hal yang buruk, kata malaikat jangan begitu. Itu namanya suara hati. Suara Tuhan, kata orang Godspot. Ada itu. Mengingatkan itu, jangan. Tidak ada seorang pun yang melakukan kesalahan pertama kalinya, mau melakukan perbuatan yang tidak diingatkan oleh suara hatinya. Dia akan lihat, kenapa? Kenapa orang melakukan kesalahan dia lihat dulu? Itu ada suara hati mengatakan jangan, jangan. Saya mengatakan, nggak apa-apa ini ya, saya nggak ada yang lihat. Makanya dia lihat-lihat itu. Suara hatinya mengatakan itu. Orang bisa lari dari suara manusia, tapi tidak ada seorang pun yang dapat lari dari suara hatinya. Itulah makanya para pelaku kejahatan, kena suara hati demikian bergema, dia hilangkan itu dengan minum-minuman keras, main-main, menghilangkan itu. Tapi setelah sadar dari mabuk-mabuk, setelah selesai dari hura-hura,
kembali suara hati mendatanginya. Kenapa kau lakukan itu? Allah mengawal manusia dengan memberikan bisikan malaikat. Jangan lakukan itu. Tapi malaikat hanya memberitahu keputusan di tangan orang itu. Karena itu Allah tidak merubah kau sebagai orang baik, kecuali kau merubahnya menjadi orang jahat. Itulah dia pesan pertama, bahwa takdir kita pada awalnya semua kita. Takdir awalnya adalah baik. Tidak ada anak yang lahir membawa petaka bagi keluarga. Tidak ada. Tidak ada yang namanya pembawa sial. Tidak ada. Semua manusia ditakdirkan dalam keadaan baik. Dialah sendiri yang memilih keburukan untuk diri. Itulah dia pesan pertama yang kita dapat dari ayat 11 tadi. Yang kedua, sekarang kalau orang melakukan keburukan, udah buruk. Tadi takdirnya baik, ternyata dia mencuri. Takdirnya tertulis dia pencuri, tertulis. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Hapus takdir buruk dengan istighfar. Jadi takdir buruk, walaupun sudah tertulis, Allah perintahkan malaikat apapun dilakukan manusia, tulis. Seharusnya tulisan kita bagus semua. Tapi karena tadi kita menentukan melakukan baik atau buruk, tertulis. Bisakah tulisan buruk yang tercatat di kitab amal kita dihapus? Bisa, bisa. Kalau tidak kita hapus, itu akan dibacakan nanti. Seperti dikatakan di surat 17 ayat 13. 17 Al-Isra ayat 13 mengatakan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak. Silakan. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan mereka di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Baca kitab. Bahkan di ayat lain dikatakan itu akan tergaung, terdengar, terlihat di mana-mana. Seperti dikatakan di surat 64 ayat 9. 64 surah At-Taghabun ayat 9 mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. 64 ayat 9. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari terhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan itu dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ada kata-kata siapa yang beriman, beramal soleh, kami hapus. Jadi hapuslah takdir buruk kita, catatan buruk kita dengan melakukan kebaikan. Di antaranya adalah dimulai dengan istighfar, seperti dikatakan di surat 13 ayat 6. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala zulmihim. Silakan. Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia dan atas kezaliman mereka. Dan sungguh Tuhanmu sangat keras dalam siksaan. Mereka minta, ya Allah, seandainya kau benar, siksa kami, disiksa Allah. Jangan sembarangan minta yang buruk. Ya Allah, kalau kau benar ada siksa aku, disiksa Allah nanti. Jangan minta itu. Tapi banyak orang-orang yang berani menantang Allah. Mereka menantang para nabi. Kalau kau benar, datangkan siksa kepada kami. Disiksa Allah.
Dan pada masa Nabi Muhammad ada yang mengatakan seandainya Quran ini benar, cobalah turunkan kepada kami siksa. Itu banyak manusia menantang hal-hal demikian. Allah ingatkan bahwa permintaannya akan dikabulkan. Jangan minta yang jahat. Nanti kalau dikabulkan Allah, dia akan merana. Oleh karena itu, hapuslah takdir buruk dengan melakukan kebaikan, mulai dengan istighfar. Karena takdir buruk dapat dielakkan, dapat dihalangi dengan kebaikan yang kita lakukan. Itu yang kedua. Sekarang yang terakhir. Yang pertama tadi, ingatlah kita ditakdirkan baik. Jadi buruk itu pilihan kita. Yang kedua, yang buruk tadi, hapus dengan kebaikan. Hapus takdir buruk kita dengan berbuat baik. Yang ketiga adalah pelajari masalah takdir melalui petunjuk ilahi. Jangan bicara takdir, mempelajari takdir dari referensi yang nggak jelas, tambah sesat. Pelajari tentang bagaimana memahami takdir berdasarkan petunjuk Allah. Kalau tidak buta. Seperti dikatakan di surat 13 ayat 19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Silakan. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Jadi pelajari. Hal yang hampir sama dengan takdir adalah masalah tentang umpamanya Nabi Isa. Itu Nabi Isa itu nggak punya keturunan itu menyebar di mana-mana. Nabi Isa nggak kawin, dia nggak punya keturunan gitu. Itu contoh sama dengan takdir juga. Jadi banyak hal-hal yang tidak dimengerti dan akhirnya yang tidak dimengerti yang diisukan sebagai padahal tidak sebenarnya itu menyebar. Mari kita lihat umpamanya. Tadi bicara tentang dihapus itu ayat 39. Sekarang mari kita lihat ayat 38. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. Silakan. Sungguh Surat yang kami tadi. benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Titik, sampai situ dulu. Kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum Muhammad. Rasul sebelum Muhammad itu banyak. Yang terakhir sebelum Muhammad yang terkenal adalah Nabi Isa. Kami telah mengutus beberapa Rasul. Di antaranya Nabi Isa. Kami jadikan untuk mereka itu anak-anak, istri dan anak-anak. Berarti berkeluarga. Tapi yang tersebar adalah bahwa Nabi Isa tidak berkeluarga. Itu contohnya gitu juga. Takdir itu nggak berubah, itu dia. Karena tidak dibaca secara utuh. Apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Takdir itu memang nggak bisa dirubah. Ada yang begitu. Tapi takdir bisa berubah. Itu dia. Itu jadi pelajari tentang takdir itu melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Api kau membakar, takdir api membakar. Tapi Allah bisa katakan, "Hai api dingin." Untuk mengatakan memang fitrah api membakar. Tapi Allah bisa katakan api dingin dirubah Allah untuk sementara waktu yang namanya takdir api itu membakar. Seperti dikatakan di surah 21. Siapapun tahu bahwa yang namanya api pastilah membakar. Itu dari dulu sampai sekarang. Tapi Allah takdirkan begini. Ayat 68 surat 21. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Silakan. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar tidak hendak berbuat.
Nah, bakar dia. Mereka yakin api itu ditakdirkan Allah membakar. Tapi apa kata Allah? Qulna ya narukuni baroda. Silakan. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dingin itu api. Itu artinya ditulis Allah api membakar. Allah hapus api ini jangan membakar. Itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam masalah yamhu ini, pesan pentingnya adalah jangan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan baik, kitalah memilih buruk. Dan kalaupun terlanjur berbuat buruk, hapus dengan kebaikan. Dan hati-hati, jangan meramal nasib. Nah, itu yang namanya nasib. Nanti kamu begini, itu bisa dirubah. Nasib, kamu bisa rubah. Jangan kamu iri hati, kata Allah. Dia mendapatkan takdir begini. Kenapa kau tidak minta kepadaku? Kenapa kau nggak berusaha? Kenapa kau larut dalam kesedihan dan iri hati? Padahal doa dan usaha yang baik itu dapat merubah takdir. Seperti dikatakan di surat 4 ayat 32. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Silakan. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Karena bagi laki-laki atau bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itulah dia kajian singkat di bawah judul Jam Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk tidak salah dalam memahami keagungan dan kebijakannya, kebijaksanaannya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz Ilham. Jadi barangkali sebelum saya memberikan ini pertanyaan, eh, saya hanya ingin sedikit lebih lengkap, Ustaz. Tadi kita ada takdir Allah gitu ya. Takdir Allah seperti cerita tentang umat di zaman Umar mencuri. Apakah itu sudah tercatat sebagai takdir dia mencuri, terus kemudian sebelum dia mencuri bisa kita hapus atau seperti apa Ustadz? Kalau misalnya jadi kadang-kadang eh, saya sendiri terus terang agak bingung nih masalah kodok dan kodar tuh Ustadz. Eh, Merubahnya itu eh, seperti apa Ustadz? Kalau misalnya kita tadi Ustadz sampaikan dengan eh, istighfar, terus kemudian dengan perbuatan baik gitu ya. Nah, berubahnya kalau misalnya itu memang sudah menjadi takdir seperti apa Ustadz gitu. Ya contoh misalnya kita ada mohon maaf kecelakaan misalnya Ustadz. Apakah itu bentuknya seperti apa Ustadz? Merubah itu seperti apa? Jadi kita tidak tahu ya, takdir itu baru kita tahu setelah terjadi. Itu kata yang tadi. Oleh karena itu kita jangan suuzon pada Allah gitu. Tadi laki-laki tadi, dia tadi setelah terjadi berkatanya takdir. Tunggu dulu. Gitu. Dia kan mesti pesan pertama adalah kita ditakdirkan baik. Makanya tahu Umar dari mana kau tahu Allah menuliskan kau buruk? Kau sendiri ngarang takdir. Tapi kalau sudah terjadi berarti ditakdirkan dia atas kebodohan yang mencuri. Itu ditakdir, tertulis. Arti takdirnya maksudnya tertulis. Jadi takdirnya adalah berbunyi bila orang melakukan kesalahan dia akan tertulis itu takdirnya. Makanya takdir yang tadi bisa dikatakan tadi kita bisa lihat yang telah terjadi. Apa takdirnya? Tertulis dia sebagai pencuri. Tapi tidak itu nggak dikatakan dari awal, nggak dikatakan aku lihat di lauh mahfuz aku ditulis mencuri, enggak. Itu yang tadi baru ketahuan tadi setelah tadi melakukan pencurian baru tertulis tulisannya begini. Kamu telah mencuri ya gitu dia. Nah, karena sudah terjadi itu tertulis tadi. Tapi itu tidak tertulis sebelumnya. Maksudnya dia nggak mengatakan aku telah
Setelah dituliskan mencuri, nggak ada kata-kata itu. Dia yang memilih aku mencuri. Dia memilih takdir buruknya. Karena takdir manusia di awalnya baik. Dia melakukan mencuri, itu pilihan dia. Makanya tulisannya, aku telah memilih takdir mencuri, itu tulisan dia. Tidak ada kata-kata demikian. Karena Allah mengatakan Allah tidak menghendaki menzolimi manusia. Semua manusia ditakdirkan baik awalnya. Dia yang memilih yang buruk. Seperti dikatakan di surah 3 ayat 109. Dari 100 Ali Imran baca. Surah Ali Imran itu surah 3 ayat 109 mengatakan apa? Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala sesuatu dikembalikan. Semua akan kembali kepada Allah, tapi kita lihat ayat sebelumnya mengatakan begini. 108. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak atau menzalimi siapapun di seluruh alam. Allah enggak. Tidak mungkin kau melakukan kezaliman. Berarti zolim itu pilihan manusia. Itu enggak kehendak Allah. Kehendak Allah kita baik. Allah menginginkan kebaikan untukmu itu. Artinya apa? Takdir kita baik. Lalu kenapa tadi orang itu mencuri? Itu takdir jahat yang diisukan oleh setan. Apalagi nih, apalagi itu dipilihnya. Makanya bicara takdir yang jahat itu merupakan lahan dari setan untuk menyesat ke manusia. Udahlah, kalau memang begini nasib, itu deh. Memang sudah begitu. Nah, kalau sudah nasib ya udah nggak bisa berubah. Itu isu-isu yang berbahaya. Makanya pelajari takdir dari versi atau penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke kasus Umar tadi, itu Umar katakan dari mana kau tahu kau ditakdirkan mencuri? Itu karanganmu aja. Oleh karena itu jangan pernah suuzon. Nah, jadi bagaimana kita mengubah takdir kita? Ya kenapa dirubah? Karena tadi kita baik. Jadi ikutin aja kebaikan itu. Baru berubah kalau kita berubah ke arah jahat. Itu kita merubah takdir. Takdir kita baik. Kita dilahirkan sebagai orang yang baik. Kita dilahirkan sebagai umat terbaik. Dan kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu artinya nggak usah dirubah takdir. Takdir kita sudah baik. Kita hanya perlu menjaga takdir untuk tetap baik sampai akhir. Kayak gitu. Baik Ustaz, itu kan mohon maaf menjadi semakin tegas Ustaz, bahwa apa kita tidak bisa menyalahkan, oh ini memang udah ketentuan, termasuk juga mohon maaf ini dalam konteks misalnya kita mendapatkan pemimpin, itu juga barangkali mestinya memang kita ada kuasa untuk menentukan gitu ya Ustadz ya. Iya. Ya, baik, itu disebut takdir, yang saya tangkap adalah jika itu sudah terjadi gitu ya Ustadz. Iya. Ah, baik, eh, ada pertanyaan dari bapak-bapak barangkali. Ya, silakan Bang Maman. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khair informasi dan ilmunya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah takdir kematian itu bisa berubah atau tidak? Apakah bisa berubah atau tidak? Terus yang kedua, untuk klasifikasi, adakah klasifikasi dari dosa yang tidak bisa dihapus atau bisa dihapus semuanya? Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Pertama tadi apa? Apakah tadi bisa berubah? Apakah kalau kematian itu Kematiannya? Iya. termasuk takdir yang bisa dirubah atau tidak? Kematian itu berdasarkan surah 21 ayat 35 berkata begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Silakan. 2135. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Itu takdir. Jadi takdir bagi orang yang hidup akan mati itu takdir. Takdirnya kematian. Tapi berapa lama dia hidup itu bisa berubah. Bisa berubah. Itu makanya tadi takdir ada yang bisa berubah, ada bisa nggak berubah. Yang nggak berubah itu tuh.
kepastian bahwa kita mati. Semua manusia ditakdirkan mati. Itu makanya ketika iblis mengatakan, aku ya Allah jangan mati sampai kiamat. Enggak, kata Allah. Oh Allah, kau juga akan mati. Iblis itu mintanya, dia nanti nggak ngalami kematian. Dia langsung nongol di hari berbangkit itu aja. Nggak bisa. Semua manusia mati, termasuk iblis. Walaupun iblis umurnya panjang, tapi saat kiamat semuanya mati. Jadi kematian adalah takdir. Kita ditakdirkan untuk mati. Ditentukan kita mati. Itu namanya tidak dapat dirubah. Tapi masa orang tadi usia 70 menjadi 75, nah itu bisa berubah. Tapi di mana kita tahu kita berubah? Kita kan nggak tahu, kecuali kalau kita tahu. Pak Effendi, usia Anda sebenarnya 60. Tapi kena berdoa buat 65, itu kita tahu. Oleh karena itu, makanya kita jalanin hidup ini per hari. Orang beriman tidak memikirkan umur. Berapa umurnya enggak. Itu sudah tertulis dan dia akan jalani. Orang beriman menjalani hari hanya sekarang ini dengan baik. Itu orang beriman. Jadi dia tidak peduli berapa panjang. Kena panjang umur belum tentu baik. Oleh karena itu dia akan menghayati setiap hari ini jalan. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kira-kira gitu kata nyanyian ya. Kita lihat surat 35 ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Silakan. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air dan mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Masih ya. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk mengurangi umur, memanjangkan umur itu mudah, itu bisa berubah. Kematian takdir, tapi masanya kurang atau panjang itu bisa berubah. Berikutnya dosa, tadi ya tentang dosa yang kedua ya. Dosa itu berdasarkan surat 39 itu tidak ada satupun yang tidak bisa diampuni. Semuanya. Tidak ada klasifikasi, tidak ada. Semuanya, berarti semuanya. Kalau semuanya semua. Nggak ada dosa ini diampuni, nggak ada. Semua dosa itu dapat diampuni apabila dilakukan dengan cara yang benar. Nah, itu kata-kata yang penting, dengan cara yang benar. Tapi tidak ada satu dosa pun yang nggak diampuni berdasarkan surat 39 ayat 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Silakan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya. Ini nggak ada klasifikasi. Ini bisa, ini nggak ada. Semuanya, berarti semua. Kira-kira begitu. Lanjut sebentar. Biasanya kan kalau kita melakukan dosa biasanya kita terkena impact-nya dulu nih, ada akibatnya. Apakah dosa itu bisa diampuni tanpa kita terkena akibat dari dosa yang kita lakukan? Oh iya, kalau sudah diampuni nggak kena lagi lah. Kan tadi laki-laki. Atau kalau kita punya istighfar dan Allah itu nggak kena lagi. Pada surat 8 dibilang begini. 8:33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Silakan. Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Iya, nggak kena. Standar tadi. Makanya itu bukan saja dalam hukuman Allah ya, hukuman manusia gitu juga. Cara hukum mengatakan bila seorang itu tidak ketahuan bersalah, dia tidak kena hukum.
Salah atau salah? Nah, hukum Allah mengatakan tadi itu, selama untuk istighfar, dia tidak akan kena siksa. Ada seorang preman, mantan preman ingin haji. Tapi dia mendengarkan berita, dengar dari mana-mana ceramah mengatakan orang yang berdosa akan dibalas di tanah suci. Dia takut pergi haji, rupanya itu alasannya. Apa nggak pergi haji? Saya ini banyak dosa. Nanti pas di sana saya akan di itu. Eh, kalau dia kalau dia minta ampun tuh dihapus, jangan takut. Nanti kalau nanti saya nanti ternyata saya nanti bangkit preman saya gimana? Istighfar segera. Dan akhirnya dia lakukan itu. Nggak kena apa-apa. Dia bilang, Alhamdulillah, saya nggak ada kena hukum Allah. Saya asal apa yang saya lakukan adalah istighfar terus. Itu artinya, bila seorang telah melakukan dosa, dosa apa saja, tapi istighfar itu menghalanginya. Jadi nggak mesti kena dulu, enggak. Jadi kira-kira begitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Pak Nasrul, Pak Joni barangkali? Atau saya persilahkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruang Zoom untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya, Silakan. Alhamdulillah eh Urian ini sungguh membuat khususnya saya teringat apa-apa yang saya lakukan, yang saya alami, dan mungkin orang lain juga mengalami karena setiap manusia itu punya fitrah, semua insting yang baik bahwa apa yang akan terjadi biasanya itu eh, tahu pada hatinya. Namun manusia ini kan dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang nafsunya, mendorong untuk tetap melakukan. Nah, sesungguhnya ini suatu pelajaran yang baik bahwa apa yang kita alami sebagai takdir Allah yang tadi yang bisa diubah, niscaya harus kita sadari bahwa sewaktu-waktu nanti pasti akan terulang. Tapi kalau itu tidak diingat-ingat menurut pengalaman, itu ya terjadi kemudian sedih. Tapi ya tadi kita istighfar dan kita pasrah. Tapi dengan pasrah bahwa mengatakan ini adalah takdir, kalau itu berulang-ulang berarti manusia itu ngeyel ya, terhadap fitrahnya itu sendiri. Ini apa informasi aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Nanti ada pertanyaan ya, informasi ya. Ya. Informasi diterima. Baik, dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan. Cukup barangkali ya. Eh, Pak Sarir ada yang mau disampaikan, Pak Sarir? Silahkan, Pak Sarir. Baik, makasih Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini memang satu masalah yang sejak ya kita memahami ajaran agama itu eh, merupakan satu apa namanya masalah yang eh, banyak dibicarakan ya. Artinya bahwa pendapat-pendapat tentang ini mengarah kepada ya mungkin juga seleranya manusia sendiri. Tapi kembali tadi katakan bahwa kita harus berpedoman tentang takdir itu dari sumber yang jelas. Tadi sudah sampaikan beberapa hal itu ya. Jadi memang kita pada hakikatnya adalah fitrahnya bersih ya, awalnya bersih. Kemudian dikotorin oleh kita sendiri. Dan kemudian juga dikatakan Allah itu tidak menjalimi siapapun. Allah malah memberikan jalan untuk mencapai. Sekali kemudian juga tadi kemukakan bahwa di dalam kehidupan ini memang tadi ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Jadi sekali lagi bahwa kita lebih dominan ya sebetulnya yang menjadikan kita uh, artinya tidak beruntung. Tapi selalu terbuka bahwa selalu memohon doa kepada Allah, istighfar terus saya pikir tadi dan berbuat baik. Saya pikir apanya ini ya, apa namanya kuncinya. Tapi selagi itu bahwa jangan suudzon pada Allah. Jadi selalu berbaik sangka. Banyak sekali memang saya pernah beberapa kali itu ya, yang langsung bahwa kayaknya menyalahkan Allah itu. Ada yang gitu. Itu sebenarnya nggak baik. Demikian jadi sekali lagi dari rangkaian tadi ya keyword-keyword yang banyak disampaikan tadi, kata-kata kunci sebetulnya udah
eh, terjawab ya. Jadi sekali lagi selalu istighfar, selalu usaha, dan selalu berbuat baik. Kira-kira demikian Pak pendapat saya. Makasih. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada akhir kajian pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami dan menyikapi kehidupan kita baik berkenaan dengan masalah takdir. Takdir kita ini selalu Allah menyiapkan takdir terbaik kepada kita dan itulah yang barangkali kita perlu imani. Baik, Ustadz, untuk terakhir barangkali minta tolong Ustadz untuk membacakan doa dan menutup. Kasih. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.